Oke kawan-kawan, tolong simak baik-baik. Ini permintaan dari rekan kita, cara pemasangan dan kegunaannya. Nanti saya jelaskan. Nah, di sini ada plat peringan kopling ya. Nah, ada plat peringan kopling. Di sini bisa meringankan kopling jika setelannya sudah habis atau misalkan setelan atas sudah di setel masih tetap keras, setelan bawah apalagi malah gigi susah masuk biasanya itu karena udah mau habis kanvas koplingnya. Nah, dengan alat ini seenggaknya bisa 1 atau 2 tahun dipakai. Nanti kalau misalkan udah habis banget itu kopling, tapi yang penting bisa ngirit. Oke, kita lanjut ke kolong mesin. Nah, ini adalah di bawah driver ya. Kalau misalkan untuk letaknya bisa injak-injak nanti yang bergerak itu. Nah, di sana ada setelan kopling. Nah, itu untuk setelan kopling kalau misalkan oper gigi keras ya tinggal putar ke kanan terus ke kanan. Nah, biasanya setelannya itu yang di setel. Kita buka dulu perlahan, oke, sambil ngobrol-ngobrol. Di sana ada ya, misalkan kopling yang suka dipantek. Nah, itu kekerasannya udah beda karena pernya juga udah beda gitu kan. Oke, kita lepas. Nah, dorong ke depan. Nah, udah terlepas, kita pindah ke bagian depan mesin. Nah, kita lihat dari depan ke belakang tapi di kolong. Nah, ini dia yang tadi dilepas. Buka dengan kunci 14. Buka dengan kunci 14. Oke. Kuncinya cuma 14 doang ya. Nggak ada lagi. Nah, ya, kunci dengan 14. Itu mesin mobil saya udah oli doang itu. Yang penting larinya nggak kurang 160 lah. Ya, biasanya 140 aja kalau di Cipali. Nah, kalau misalkan cepat-cepat atau misalkan mau torsi besar, mau misalkan top speednya tinggi, oke. Nanti kita bahas masalah itu. Sekarang kita buka dulu aja. Nah, kita bisa aplikasikan sendiri sedikit-sedikit sambil belajar. Ya, karena ilmu itu nggak berat, maksudnya dibawa-bawa gitu kan. Nah, kalau bisa bermanfaat, apa salahnya kita bagikan. Oke, kita buka perlahan-lahan karena saya udah lelah, ini videonya dadakan. Nah, itu adalah dudukan buat kabel kopling. Kita bawa keluar. Nah, siapkan besi plat yang panjang. Nah, itu ada tulisan, kalau di saya ya itu baru bikin tadi gitu kan. Nah, kalau yang punya saya udah agak karuan bentuknya. Pasang di bagian yang melengkung, pasang dengan baut dan mur 14 tadi. Nah, boleh ke belakang atau ke depan pasangnya, itu bebas. Nah, kalau saya sih sukanya dari belakang ya ke depan. Aduh, jadi Victor gini deh. Nah, kenapa? Biar nanti kalau misalkan mau dilepas bagian dudukan yang asli, kita nggak perlu bongkar semua gitu kan. Nah, itu trik simple aja gitu kan. Kalau saya sih orangnya nggak ribet, nggak mau ribet gitu kan. Kalau banyak duit ya pusing ganti aja berapa juta gitu kan. Kalau misalkan kondisinya lagi kayak gini misalkan, aduh ini kopling udah mau habis, udah keras diinjak, udah susah misalkan, ya otak kiri saya bekerja misalkan, ya udah kita akalin aja. Nah, pas ganti baru ini masih nempel, ternyata itu malah awet. Nah, saya pakai XCD udah 5 tahun belum ganti, malahan masih cengkramannya lumayan kuat. Memang sih nggak kayak asli, tapi lumayan lah buat ngejar mobil-mobil baru juga yang di bawah 1500 cc gitu kan. Kalau dulu sih waktu
masih cepat-cepat pulang pergi Subang Jakarta tuh ya lumayan sih. Sama mobil-mobil baru yang cc-nya gede, berani ngejar juga. Nah, itu ada baut 10 ya, baut 10. Nanti ada plat kecil yang lubangnya 3. Nah, itu dimasukkan. Plat kecil yang lubangnya 3. Oke, mohon disimak ya. Nah, untuk pemasangannya. Oke. Siap, kita masuk kolong lagi. Bawa semuanya. Yap, sudah selesai pemasangan di luar. Sekarang pemasangan di dalam. Nah, yang tadi posisi tadi dipasang lagi ke bagian tempat dudukan tadi. Nah, tinggal kencangkan saja. Kalau misalkan yang udah ahli mesin atau bengkel atau apa, kayak gini tuh cemen gitu kan. Tapi kan yang awam kalau misalkan terus-terusan ke bengkel ya habislah duit gitu kan. Nah, apa salahnya kalau libur kita sambil iseng-iseng ngerawat mobil kita, karena yang nyaman itu kita sendiri, yang tahu itu kita sendiri, yang ngerasain ya mobil kita sendiri. Kata bengkel enak belum tentu kata kita enak. Nah, saya sempat kecewa di situ. Saya pengen lari enak, pengen di bawah enak, di atas enak. Kebanyakan di bawah enak tapi di atas nggak ada larinya. Nah, disitulah kita harus pinter-pinter ngitung atau pinter-pinter pilih. Oke, bukan menjatuhkan bengkel-bengkel ya, semuanya juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, gitu kan. Nanti saya semua bongkar tentang mesin PES sampai dalam-dalamnya. Oke, untuk konten berikutnya. Nah, untuk membantu rekan-rekan PES kita agar tidak awam. Kalau yang udah tahu, mohon kasih tahu yang lain, kawan-kawan, rekan-rekan, karena mobil ini kita nobatkan sebagai Motuba ya, mobil tua Bangka ini ya. Aku belum pernah ya ke bengkel 5 tahun. Sampai aku bisa jadi punya garasi PES nih. Aduh, lucu juga ini, 1 tahun ini aku punya garasi PES. Ya memang kalau misalkan diceritakan, kakek saya pada tahun 1932 itu sudah mempunyai bengkel ya. Waktu zaman penjajahan Belanda juga sudah punya bengkel. Dan sampai sekarang paman-paman saya semuanya bengkel. Cuman saya bedanya gitu. Kalau misalkan otak tuh berpikir ketika kepepet ya, ketika nggak punya duit, masa mobil harus didiemin, terus keduanya disimpan di bengkel, kita nggak punya duitnya pas-pasan, kita nggak bisa tebus, masa ditinggalin. Mobil kan kaki, kalau saya udah nggak bisa naik motor, jadinya semuanya ke mobil, tentang mobil. Soalnya saya pernah kecelakaan gitu kan, dari motor sewaktu menjadi pembalap lah. Pembalap apa? Pembalap karung. Balap karung. Oke, kita pasangkan di sini. Tadi udah dikencangkan dudukan atasnya. Nah, ini bisa dibolak-balik ya. Oke kawan-kawan, ini bisa dibolak-balik. Nah, yang panjang bisa di depan atau yang panjang bisa di belakang. Nah, ini nanti dicari banyaknya setelan pada kabel kopling. Nah, banyaknya setelan pada kabel kopling. Oke. Banyaknya setelan pada kabel kopling di sana. Kalau misalkan udah mentok, kita tukar. Nah, kalau yang depan tadi udah dikencangkan ya semua ya. Nah, kita pasangkan, kita ukur, dorong pakai tangan tuas koplingnya. Yap. Nah, ternyata kelihatannya kehabisan ya. Tadi kehabisan, ini udah malam ini videonya. Udah mulai lelah. Nah, soalnya tadi juga ada tamu gitu kan. Oke. Cek dulu apakah masih bisa. Kalau misalkan belum bisa, kita tukarkan lagi. Nah, oke kawan-kawan, sebentar lagi cara pemasangannya dan aplikasinya bisa dicoba di rumah. Nah,
Oke, nah ternyata habis, kita buka lagi. Nah, kita pasangkan lagi. Nah, oke, dibuka. Nah, siapkan juga ya tang ya. Nah, itu yang saya pegang, yang saya putar itu buat setelan, tetap aja baut 14. Jadi semuanya ini menggunakan kunci 14 sama kunci 10. Nah, kencangkan dulu baut dan mur 10-nya di tuas kopling yang tadi dipasangkan. Nah, ini udah dibalikan ya ke belakang. Nah, oke, dibalikan, dipasangkan, lalu di setel. Nah, sampai mentok tek pakai tangan gitu. Kalau misalkan masih kurang, diinjak. Nah, persneling dimasukkan, keluar gigi dan dicoba beberapa jarak beberapa meter keliling. Nah, pulang lagi, setel lagi ke depan. Wah, kurang nggak enak, kurang jepret gitu kan koplingnya. Pundurin lagi setelannya ke kiri. Nah, kalau misalkan wah kurang ini nih, kurang press, misalkan putar lagi ke kanan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tinggal dicoba. Oke, sekian untuk pemesanan, boleh saya bantu dibuatkan, atau misalkan di sana ada yang bisa, silahkan, kepada siapapun silahkan. Kalau saya niatnya ini berbagi ilmu, dan ilmu saya itu satu ya, ngirit ya, ngirit. Oke, terima kasih.